Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hai, perkenalkan nama saya Momita, stambuk A32225300023. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari mata kuliah nilai moral, perilaku sosial dan interaksi sosial. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial adalah anggapan atau keyakinan bersama dalam masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap baik, benar dan penting. Nah, nilai menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial. Fungsi nilai sosial itu yang pertama menjadi pedoman hidup bagi masyarakat, yang kedua mengarahkan perilaku individu, yang ketiga menjaga keteraturan sosial, dan yang keempat menjadi alat kontrol sosial, dan yang kelima contoh nilai sosial. Nah, contoh nilai sosial ini yang pertama kejujuran, bertanggung jawab, gotong royong, keadilan, dan intoleransi. Baik, yang kedua itu moral. Moral berkaitan dengan ukuran baik dan buruknya perilaku manusia berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Moral terbentuk melalui proses sosialisasi sejak dini, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Ciri-ciri moral yang pertama itu bersifat normatif atau mengatur perilaku, yang kedua berkaitan dengan hati nurani, yang ketiga dipengaruhi oleh budaya dan agama, yang keempat moral membantu individu membedakan perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam kehidupan sosial. Baik, yang ketiga ada perilaku sosial. Perilaku sosial adalah tindakan atau aktivitas individu yang muncul sebagai respon terhadap orang lain atau lingkungan sosialnya. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh nilai, norma, moral, dan situasi sosial. Bentuk perilaku sosial yang pertama itu perilaku proposisial, menolong bekerja sama, perilaku antisosial atau melanggar norma, merugikan orang lain, dan yang ketiga itu perilaku menyimpang, tidak sesuai dengan nilai norma ada di masyarakat itu. Baik, yang keempat interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu dengan individu yang lain atau yang berkelompok. Nah, interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial. Syarat interaksi sosial itu yang pertama kontak sosial dan yang kedua itu komunikasi. Lanjut, yang kelima interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, kerjasama, dan keharmonisan. Bentuk-bentuk interaksi asosiatif ini yang pertama itu kerjasama, dan yang kedua itu usaha bersama untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, ada akomodasi, di mana proses penyusunan sosial untuk meredakan terus asimilasi, proses peleburan antara dua kebudayaan menjadi satu budaya baru. Akulturasi, perpaduan budaya antar menghilangkan unsur budaya asli. Nah, yang keenam ini interaksi disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan konflik atau pertentangan. Bentuk-bentuk interaksi disosiatif ini yang pertama itu persaingan, yang kedua usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama tanpa kekerasan. Terus ada kontravensi, yang dimana yang pertama itu sikap menantang secara tersembunyi seperti provokasi atau desas-desus konflik. Yang kedua itu pertentangan terbuka yang disertai ancaman atau kekerasan. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai moral dan perilaku sosial berperan penting dalam membentuk kepribadian dan kehidupan bermasyarakat. Nah, interaksi sosial baik asosiatif maupun disosiatif merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial yang dapat membawa dampak positif maupun negatif, itu tergantung individu dan kelompok lainnya dalam menyikapinya. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.